Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari pertama dari bulan Ramadan, yang mana kita pada hari ini telah melaksanakan puasa untuk hari yang pertama. Semoga ibadah puasa kita pada kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal ibadah kita yang nantinya akan menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa as-shaum itu dari kata atau maknanya adalah al-imsak, sebenarnya menahan. Menahan itu namanya as-shaum, maka namanya al-imsak. Artinya, menurut sebagian ulama, tingkatan orang puasa itu ada 3. Dilihat dari sisi bahasa yang tadi al-imsak, artinya menahan. Kalau dilihat dari sisi definisi pengertian daripada puasa itu secara syariat adalah menahan diri dari al-mufattirat, berbagai hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Nah, puasa menurut seorang ulama, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, ini tingkatan yang paling rendah, yaitu seorang yang berpuasa menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa. Itu tingkatan terendah. Saya ulangi, tingkatan terendah adalah seorang yang menahan diri dari melakukan berbagai perkara yang membatalkan puasa, seperti misalkan makan, kemudian minum, kemudian berjima, dan lain sebagainya. Itu, kata beliau, itu merupakan shaumul ammah, puasanya orang umum, atau kebanyakan kaum muslimin puasanya itu sekedar tidak batal. Jadi menghindari berbagai perkara yang membatalkan puasa dia. Kemudian tingkatan kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus. Di tingkatan kedua ini, seorang yang berpuasa selain menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, dia juga berusaha menahan diri dari berbagai hal yang akan mengurangi nilai pahala puasa dia. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa dia tinggalkan. Tapi tidak hanya itu, dia juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang akan mengurangi nilai puasa. Tidak membatalkan, tapi mengurangi nilai pahala puasa dia. Seperti misalkan berkata bohong, bergibah, menggibah, menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain sesama muslim, kemudian namimah, mengadu domba, atau mungkin berkata yang jorok, kasar, atau melihat sesuatu yang haram, atau mendengar sesuatu yang tidak pantas. Ini dia tinggalkan. Jadi ini tingkatannya lebih dari yang tingkatan pertama. Itu sudah puasanya orang khusus. Kemudian puasa yang ketiga, ini tingkatan puasa tertinggi, adalah seorang yang menahan diri, tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari berbagai hal yang mengurangi nilai puasanya. Bahkan sampai yang ketiga,
kelompok ketiga ini adalah mereka juga menahan diri dari berbagai hal yang sia-sia, tidak ada hukumnya, cuma sia-sia, dan status hukumnya boleh sebenarnya dilakukan, cuma kurang bermanfaat, itu dia tinggalkan untuk kelompok ketiga ini. Misalkan puasa, dia nonton TV lama sekali 2-3 jam, dia tinggalkan itu. Puasa, dia misalkan mancing 4-5 jam, dia tinggalkan. Meski perbuatan ini tidak haram, statusnya cuma mubah, cuma kurang bermanfaat dari sisi tidak, atau kurang mendukung dari ibadah puasa yang dia lakukan. Nah, tingkatan ketiga ini sangat sulit sekali. Makanya kita mengukur diri kita, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di tingkatan yang mana? Dari keterangan yang sudah kami sebutkan, apakah puasa kita itu masuk tingkatan pertama terendah, yaitu puasa kita itu sekedar kita itu tidak batal saja, menghindari diri dari melakukan pembatal-pembatal puasa saja, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, yang mungkin kalau kita jujur kepada diri kita, mungkin kita pada tingkatan yang ini masih kurang ideal, karena yang paling ideal yang tingkatan terakhir tadi, yang ketiga, tingkatan yang saumul khususil khusus, puasa orang khususnya orang khusus, tapi sudah cukup bagus, artinya paling tidak dia sudah mendapatkan keabsahan nilai ibadah, sebagaimana dia berarti sudah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang kedua ini tadi selain meninggalkan hal yang membatalkan puasa, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi nilai puasa. Ini paling tidak kita di tingkatan kedua ini, supaya kita nilai ibadah puasa kita itu semakin berkualitas. Mari kita selain meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang akan mengurangi nilai puasa kita. Jangan sampai kita puasa tapi menggunjingnya masih jalan, kita puasa tapi kita sering memfitnah orang, kita puasa tapi kita juga mengadu domba orang, puasa tapi hati kita juga kotor, membenci kepada sesama muslim, dan lain sebagainya. Paling tidak kita di tingkatan kedua, syukur-syukur kita bisa di tingkatan ketiga yang tertinggi itu, walaupun itu sulit dan biasanya hanya dicapai oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dari yang bisa kita sampaikan menjelang buka puasa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita puasa yang bernilai, puasa yang berkualitas. Semakin hari semakin kita melaksanakan puasa di bulan ini, semoga pada akhirnya kita akan menjadi seorang mukmin yang tidak hanya melaksanakan perintah puasa, tapi puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.